Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biridha ila ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salihatin musannifil kitab wa mu'allif hadzal kitab wa masyayikhi wa syaikhi masyayikhihim wa jami'u ustadzina masyayikhihim nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi istiqamatihim wa bi karamatihim wa bi jahihim wa bi bahaihim wa bi ibadihim wa bi mahabbatihim nafingan jiddan kamilan mubarakan syamilan fid dinina wa dunyana wa akhiratina wa maqasidana muttasilatan ila jamin iman hukukun ngalaina kaunim ajmangina khususan azwajina wa aulatina wa dzurriyyatina kaunim ajmangin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun utai kila fasal suci barate fasal qolal mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bimulumihi biddarena amin amin. Wal irtisalatu utawi piro-piro adus al masnunatu kang den sunatake opo al irtisal iku sab'ata ngasyara ono 17. Apane huslan aduse? Huslul Jumu'ati swiji ku sunah ing dalem aduse dina Jumat. Lihadiriya kaduene wong kang nekani Jumatan. Yewa waktu kali utawi wektune aduse Jumat iku minal fajri awit saking metune fajar asotiki kang temen apa wa fajar. Wa huslul ngidaini lan kapindhone iku aduse riyaya loro. Rupane al fitri wal adha riyaya fitrah wal adha lan riyaya haji. Waya dekululan mancing opo waktu hadal ghusli waktune ikilah adus aidaini binis filaili kelawan separone wengi. Wal istisqa'u lan kaping telune iku sunah adus istisqa tolabus suqya tegese murih udan ataupun siraman minallahi ta'ala saking ngersane Gusti Allah ta'ala. Wal khusufulan atus sunat gerhana lil qamari kadene rembulan. Wal khusufulan gerhana lisamsi kadene srengenge. Wal huslulan adus min ajli husil mayiti mergo saking arahe ngedusi si mayit. Muslimang kana iku muslim anane mayit au kafiron utawa kafir anane si mayit. Wa huslul kafiri idza aslama illam yajnub fi kufrihi aw lam taqidil kafiratu wa illa wajibal huslu ba'dal islam wa ba'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun yang berikutnya babagan masih seputaran toharoh. Ya. Jadi dalam rangkaian ilmu fikih pasti yang didahulukan adalah babagan toharoh mengenai air, cara mandi, cara wudu, alat untuk sesuci. Semuanya baik fikih ataupun kitab-kitab yang membahas masalah ubudiyah biasanya tetap diawali dari awal kesucian.
Pemane ubudiyah ya diawali dengan keikhlasan. Kalau fikih biasanya tetap diawali dari unsur ketoharuan. Kita dasarkan kepada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kabeh anak yang dilahirkan itu dalam kondisi kesucian fitrah. Fitrah itu kesadaran tentang siapa dirinya dan dari mana, sekarang di mana dan mau kemana. Jadi kefitrahan manusia itu dari lahir. Kita buktikan fitrah manusia dengan prospek bidang apapun. Artinya fikih pun membahas dari tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi. Jadi belajar dari kecil. Ya, ini juga masih pembelajaran dari kullu mauludin yuladun al fitrah. Di usia 4 bulan kandungan, Allah sendiri yang meniupkan ruh, nufkhoh awal pada diri kita dalam kandungan itu Allah. Allah, bukan lewat malaikat, tidak. Nah, di sini kan sudah makrifat kan. Kalau sendiri Allah yang meniupkan itu sudah makrifat, sudah tahu. Karena dari unsur siapa kan? Apakah dari ruhnya Allah sendiri? Kita tidak membahas ke arah situ. Nufkhoh awal adalah Allah. Nanti nufkhoh tiupan yang berikutnya diserahkan pada malaikat Israfil. Ya, tatkala nufkhoh awal pasti ada asar bekas di mana Allah meniupkan ruh pertama, ruh pada si janin tersebut, ya pada diri kita. Makanya tatkala nufkhoh masuk makrifat, maka ada nur irodah, nur qodrat. Dari nur irodah awal, nutfah awal ke ngalaqah ke mudghah, iku irodah, nur irodah Allah. Baru setelah ada nufkhoh, ada nur basiro, nur sama, dan mulailah kepada nur ilmu. Seperti itu. Kok adus ya? Adus itu ada yang bersifat wajib, yang menimbulkan wajib kita menjalankan mandi besar. Di sini ada 17 bab, 17 mandi yang dikenai hukum masnunah. Masnunah den sunah akan den perilakukaken yang berstandarkan sandaran kepada Rasulullah. Contoh yang pertama adalah ghuslul jum'ati. Ghuslul jum'ati bagi muhtalim, bagi yang sudah balik. Bagi yang sudah balik tidak lagi masnunah, melainkan di situ ada sunnah yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah. Itu mengandung kemahabbahan. Kalau sunnah di dalam berdu akan ada korup, pendekatan diri kita dengan Allah, dekat diri kita dengan Allah. Kalau sunnah di dalam sunnah itu ada mahabbah, kecintaan Rasulullah pada kita, itu otomatis. Tinggal kita itu merespek bagaimana cinta itu kita tangkap. Seperti itu. Jadi kemarin kita singgungkan masalah makhluk itu hawadis. Di mana ada perubahan, di situ kita terkena sesuatu hukum. Si anak mau tumbuh gigi, dia harus panas dulu karena ada perubahan. Dan fase perubahan inilah hukum. Fase yang perubahan seperti ini adalah hukum. Kita berpikir nanti ada hawadis lagi. Setelah berpikir sesuatu, muncullah gagasan, buah dari pemikiran. Dari buah pemikiran akan menimbulkan pengiyaan. Dari buah pemikiran akan menimbulkan lagi bahan pemikiran baru lagi, dan seterusnya. Bukan dikatakan halu, itu bukan. Ghuslul jum'ati bagi orang-orang yang sudah muhtalim, sudah balik, itu ada kewajiban. Adus wajib iku kudu dina Jumat tok. Bagi si muhtalim, bagi yang sudah akil balik.
Nah, di sini bukan membahas apa, membayang pembahasan mandi di hari Jumat lihadiriakatine orang-orang yang bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Waktu minal fajr shadiq, waktu untuk mandinya sejak fajar shadiq, sebelum subuh. Sebelum sholat subuh itu ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq, yang munculnya itu mulung putih, mengkilat putih, itu fajar shadiq. Makanya para di era Rasulullah jam 8 pagi para sahabat itu sudah di masjid. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi tinggalkan berdagang, tinggalkan pekerjaan di hari Jumat tatkala sudah ada panggilan Jumat. Kalau mandi Jumat di fajar shadiq, berarti di pagi hari itu sudah ada panggilan menjalankan sholat. Tapi tatkala sudah sholat Jumat, ya baru di situ tuh faida qudiyatis sholat fantasiru, monggo oleh kerja maning. Jadi mandi di hari Jumat bagi orang-orang yang hendak menghadiri sholat Jumat itu disunahkan. Apa ini termasuk sudahlah terlebih? Ya tidak. Lalu ora Jumatan, lah kan wis mukallaf, wis ngakil balik, juga sudah tamyiz, ya sudah sah menjadi penggenap 40 di antara mendirikan sholat Jumat. Jadi ya terkena semua yang sudah berkewajiban mendirikan sholat Jumat, ya berkewajiban terkena hukum mandi di hari Jumat. Dalam satu hadis kan ada kullu muhtalim, itu jadi wajib. Bagi yang sudah muhtalim ya wajib mandi di hari Jumat. Nah ini masnunatun den sunahaken, sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang diulang-ulang maka akan membentuk perilaku. Karena berumatkan Kanjeng Nabi Muhammad, maka perilakunya itu nantinya Muhammadiyatun. Apa artinya? Berbangsa ke arah situ. Nah, jadi tidak boleh kita itu lah sunah iki ndak adus yo ora apa-apa, kada raudhok putus telam-telam, ya kita kehilangan amalia yang sebenarnya makna kandungan semuanya ada di dalam sunnah Rasul. Contoh sesuatu yang kita ulang dalam pikiran kita 3 kali, contohnya kita renung, kita pikir, memikirkan dan positif, pikiran kita itu akan mengeluarkan magnet ultraviolet, ultrasonik juga, ultramagnet pada diri kita. Ultrasonik keluar, terus ultramagnet ada pada alam juga, ditangkaplah oleh alam, dan alam akan merespon sesuatu yang diulang-ulang oleh pikiran kita. Dasar unsur niat yang sudah tertata, suatu ketika akan terjadi sesuatu apa yang pernah kita pikirkan. Siapa yang menangkap? Yaitu tasbih alam. Pikiran kita yang bisa menangkap siapa? Ya alam semesta ini. Jadi kalau berpikir positif, maka alam responnya itu sangat cepat. Berpikir negatif pun alam respon, bukan alam, perusak alam akan merespon dengan cepat. Malaikat itu sangat cepat merespon. Oh, kayak mangkat ngaji, bahagianya luar biasa itu malaikat. Tapi setan juga merespon dengan cepat. Tidak beda antara malaikat dan syaitan, itu responnya cepat sekali. Akal kita berpikir sesuatu, alam juga sangat cepat merespon. Unsur kita berpikir akan mengeluarkan ultrasonik, cahaya-cahaya keluar, dan alamlah yang menangkap.
Contoh kita nginggeng jangkrik, krik dingeng. Kok pikiran kita itu enggak netral. Jangkrik itu berhenti, walaupun masih jarak 5 meter ataupun 10 meter. Berhenti karena sudah menangkap sinyal kita. Nah, kalau alam dengan tasbih alam, lalu kita menjadi magnet apa yang sudah kita pikirkan, itu terjadi. Berpikir yang jelek pun akan terjadi kejelekan, berpikir yang baik pun akan terjadi kebaikan pada diri kita. Itu akal baru loh. Akal terbuat dari hal yang sangat lentur, hanya Allah saja yang mengetahui. Terus kok bisa kayak gitu? Ya karena nufkhoh awal itu Allah. Meniupkan ruh pertama itu Allah. Tapi tatkala hendak diambilnya ruh, disuruhlah malaikat Israil, malaikat Israil, ambil ruh yang sudah saya tiupkan pada si fulan. Ya mestinya ya orang ngerti, ya mestinya ya kangelan, karena yang menaruh itu Allah, masa yang mengambil malaikat Israil. Lah sisi makrifat lahiriah harus dimandikan di hari Jumat untuk menjalankan sholat Jumat bersama-sama dan bersama para malaikat di langit juga bersolat Jumat. Ada suasana yang kita bukan halu, karena Rasulullah berdimensi sampai akhirat. Kalau Rasulullah melihat jin, Rasulullah melihat setan, Rasulullah melihat malaikat, Rasulullah melihat sampai akhirat. Banjur kita apa bisa dibilang kamu melihat jin berarti kamu sering terkena musyrik, kamu sering bermain dengan jin, kancane jin ya jadi urut jin. Tidak harus seperti itu. Dan makanya di hari Jumat bukan dimandikan, kita mandi, itu jelas ada prospek positif doiron wabatinan dunyanan wa ukhronan, desa dunia serta desa akhirat. Itu ada kebaikan di batang tubuh kita yang nanti ditinggalkan dengan adanya yang hidup. Nah, kita merambah kepada pentingnya kesucian lahiriah, pentingnya kesucian batinnya. Kalau semuanya itu jadikan hadas kayak gini nih, hadas, gerak dari sini ke sini, ini hadas. Fase inilah hadas. Kalau geraknya kayak gini kok nafas kita itu bersama dengan pikiran yang negatif, ya istighfar, kena hadas, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau toh kedap dan seterusnya kena hadas, alhamdulillah. Kita apa? Hadas lagi. Hadas yang berarti perbaharuan baru yang dilakukan, dan akan melakukan yang baru tidak akan sama dengan baru yang tadi kita lakukan. Jadi kepentingan mandi itu di hari Jumat itu dasar-dasar bersarang. Berarti kita harus berakhlak pada diri kita sendiri. Iya, wajib. Hadis Jumat itu berakhlak pada diri kita. Kalau si Khalik itu Allah, makhluk adalah kita, terus akhlak kita pada diri kita, ya contoh ini pemakaian syar'iyah, pemakaian yang sudah dilandaskan karimanut sami nawatona. Ada apa di balik itu? Allah sendiri yang akan memberi pengetahuan pada yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang dikehendaki oleh Allah. Tangan yang berarti apa? Kaki yang berarti apa? Perut, kepala, ini yang berarti apa? Dari lenturnya otak bisa berpikir sampai sesuatu yang detail, sampai ke Newton, sampai ke sesuatu yang tidak bisa tampak lagi. Ya karena ada nufkhoh, ada tiupan Allah, bekas tiupan Allah. Allah nimpe kepriwe, itu tidak perlu kita bayangkan, jelas tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Cara Allah memasukkan ruhnya, ya, ruhnya siapa? Nya
ke manusia. Terus surga neraka itu material, masih materi. Terus manusia itu siapa jadinya? Kalau manusia itu siapa? Kalau kayak gitu ya wajib kita lah menuntut ilmu. Karena al-ilmu sifatullah. Al-ilmu sifatullah, ya wajib ke sifat Allah. Al-ilmu wajib berilmu, maka wajib mencari ilmu. Nah, jadi darinya hanya ke manusia. Lalu malaikat beda cara penciptaannya, beda dengan manusia dikandung 4 bulan, nufkhah. Yang nufkhah, yang meniupkan ruh, itu tidak titip malaikat. Jadi malaikatnya gawanen kirwe kae lebo kena ya mboten ya. Niki sudah prerogatif Allah. Sudah prerogatif Allah, dan disinilah ketentuan qada dan takdir Allah. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Nggih. Masih dengan Allah ya jelas makrifat billah. Lalu ditiupkan pada diri kita tatkala di usia 4 bulan. Nah, terus apa coba? Ada asarnya. Bekasnya apa? Kenapa orang Jawa embun-bunane cokan diteleh apa supaya lebih mengeras? Berpikir kita, apa Gusti Allah menutnya lewat embun-bunan apa ya? Ya mungkin jadi lewat embun-bunan. Karena tatkala kita berdoa, hati kita khusyuk dengan Allah. Ini ada lingkaran. Kayak sebuah sesuatu yang kita rasakan agak berat. Dia akan naik sampai ke Lauhul Mahfuz, ke Sidratul Muntaha, ke ngaras. Jadi jangan kalau doa kok kepala kita terasa berat, asar itulah yang menjadi pulang kita, masuk lewat itu, asar kita lewatlah dari asar itu supaya tahu jalan kemana pulangnya lagi. Maka di mandi hari Jumat banyak pelajaran-pelajaran yang sangat kita belum ketahui. Segitunya ya Rasulullah. Coba dianalisa secara ilmu kedokteran, pasti ditemukan kesehatan yang luar biasa. Beda air di hari Jumat, air di hari Kamis, air di hari Sabtu itu insya Allah beda. Sama-sama airnya di hari Jumat beda. Kalau dilaboratkan insya Allah jelas beda. Wa ghuslul aidaini fitri wal adha wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil lail. Riaya kurban, riaya Idul Fitri dan riaya kurban mandinya itu di setengah malam. Jadi jam 12 sampai pagi itu sudah disunahkan. Tidak berarti seperti halnya tadi sholat Jumat sejak fajar sotik masih awal disunahkan sampai kapan? Sampai ya kira-kira ya sampai hendak menjalankan sholat Jumat angger ke tanda. Ya artis paling orang kan mung Indonesia ya akeh banyu, beda dengan air yang minim. Air banyak bisa suwe 1/4 10 menit ataupun 5-7 menit. Itu pun termasuk cukup, belum pakaian sunah-sunah yang lainnya. Jadi tidak berarti aku mau isu kurung adus siki ora adus wis waktune semono tok seperti enggak. Diawalkan dari situ sampai siangnya, paginya, siang menjelang ibadah Jumat serta menjelang ibadah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Juga sholat sunnah juga adus karena gerhana rembulan, gerhana srengenge yang hendak menjalankan sholat sunnah komar dan sholat sunnah kusuful syams. Wong biyen warna gerhana bae ngerti tanpa keilmuan yang seperti sekarang ini. Yang ilmunya pakai apa? Ya karena ilmunya ya pakai
mengetahui alam. Jadi ada ilmu tertentu kayak ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah mengetahui tentang perbintangan, buruj ataupun pondokan-pondokan buruj dari ketujuh bintang. Iki lagi mondok neng buruj yang mana, sarofus sangahnya itu apa, jamnya itu jam berapa. Orang dulu itu sejak Nabiullah Idris alaihissalam mahir. Kayak dene di eranya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, anak kecil saja sudah mempelajari astronomi sehingga mengetahui bintang, kubus bintang. Itu sudah jadi pelajaran biasa. Trennya itu seperti itu. Kayak ini Raja Namrud itu bukan raja sing bodoh, karena Raja Namrud sendiri sangat mempelajari ilmu astronomi sehingga tahu tentang sesuatu yang akan terjadi. Menanam di musim ini nanti buahnya seperti ini, daunnya lebatnya segini, jatuh dari daunnya tangkainya akan di bulan ini, detik jam ini. Itu ada di eranya Nabiullah Idris alaihissalam sampai sekarang. Tapi untuk era sekarang, untuk mempelajari tentang ilmu falakiyah, ya cukup sekedar untuk mengetahui waktu jam sholat serta adanya masuk bulan Ramadan dan luar bulan, masuknya bulan Syawal di ruqyah lan di hilal. Insyaallah paham niki nggih. Insyaallah. Jadi adus kok neng Kanjeng Nabi dipun lampai, ya kita nderek. Ndak perlu kita nang apa adus, dening adus kudu kayak gini, kenapa pakai air? Nah, dimensi kita yang tidak akan nyampe berpandangan sampai ke situ. Jadi yuk adus sunnah. Nah, sana sunnah di dalam wajib ada taqarrub ilallah, sunnah di dalam kesunahan itu ada fadl, anugerah Allah yang berupa kedekatan irsyadnya Rasulullah. Hidayah itu milik Allah, maknanya petunjuk. Irsyad itu pada Rasulullah juga maknanya petunjuk. Jadi menunjukkan sesuatu dengan segala sesuatunya itu Rasulullah. Semoga kita menikah golong dados umat-umat ingkang tansah dipun paringi kecerdasan doiron wa batinan, manfaat lan barokah di anak putu kita sedaya.